Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang profil surat Al-Anfal. Baik, di dalam surat Al-Anfal adalah surat yang ke-8 dan terdiri dari 75 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Kenapa? Karena seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Kemudian surat Al-Anfal ini dinamakan atau yang berarti harta rampasan perang. Berhubung dengan kata Al-Anfal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surat ini adalah tentang harta rampasan perang. Kemudian tentang hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, surat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar yang terjadi pada tahun ke-2 Hijrah. Peperangan ini sangat penting artinya karena inilah yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan juga berperlengkapan yang cukup banyak, dan mereka di dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu. Nah, dari itulah kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. Iwan fillah, di dalam surat ini terkandung beberapa pokok atau isinya itu antara lain tentang keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah dan lainnya. Kemudian surat hubungan surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Sebagaimana halnya hubungan surat-surat yang lain dengan surat-surat yang sesudahnya, maka hal yang dikemukakan oleh surat Al-Anfal ini seperti hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama dan furu'nya. Sunnah Allah, syariat, hukum-hukum perjanjian dan janji setia, hukum perang dan damai dan juga sebagainya. Yang juga disebutkan di dalam surat At-Taubah umpamanya tentang perjanjian yang dikemukakan surat Al-Anfal dijelaskan oleh surat At-Taubah, yaitu terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengkhianatan musuh terhadap janji-janji mereka. Kemudian hubungan surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah juga di dalamnya sama-sama menerangkan tentang memerangi orang-orang musyrikin dan ahli kitab. Kemudian juga surat Al-Anfal mengemukakan bahwa yang mengurus dan yang memakmurkan Masjidil Haram itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di dalam At-Taubah menerangkan bahwa orang-orang musyrik tidak pantas mengurus dan memakmurkan masjid. Bahkan mereka itu menghalang-halangi orang-orang Islam terhadapnya. Kemudian penjelasan yang lainnya di dalam surat Al-Anfal menganjurkan bagaimana agar bernafkah di jalan Allah. Sedang di dalam surat At-Taubah juga lebih menegaskan lagi. Begitu pula di dalam surat Al-Anfal diterangkan tentang penggunaan harta rampasan perang, sedangkan di dalam surat At-Taubah menerangkan penggunaan zakat. Kalau kita perhatikan ternyata bahwa antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah terdapat hubungan yang erat sekali.
Seakan-akan keduanya merupakan satu surat. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kalau tidaklah karena ketentuan Allah, maka mereka akan memandang surat Al-Anfal dan surat At-Taubah sebagai satu surat. Kemudian diterangkan di dalam surat Al-Anfal ini dua tema utama dari dua kata kunci, yaitu iman dan jihad. Antara keduanya memang ada keterkaitan yang sangat erat. Iman merupakan syarat utama jihad yang sah dan benar. Di samping itu juga iman merupakan motivator utama dalam berjihad. Sehingga tanpa adanya iman yang kokoh dan kuat, tidak bisa dibayangkan bahwa seseorang akan siap maju ke medan jihad, yang mana di sana menuntut berbagai pengorbanan. Sementara itu, jihad adalah jalan dan cara terbaik yang dilakukan oleh seorang mukmin untuk menggapai kesempurnaan iman. Di saat yang sama juga, atau jihad juga merupakan salah satu sarana terpenting dalam Islam untuk membuktikan dan menunjukkan tingkat kejujuran serta kemurnian iman seseorang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang asbabun nuzul dari surat ini. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Ubadah bin As-Samit yang mengatakan tentang Kamilah atau peserta perang Badar. Surat Al-Anfal itu turun yakni pada saat kami sedang berselisih seputar hasil rampasan perang yang menjadikan Allah kami sempat memburu. Maka Allah pun mengambilnya dari tangan kami dan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun membagikannya kepada kaum muslimin secara merata. Nah, ini yang menjadi sebab-sebab turunnya surat Al-Anfal. Sebenarnya masih ada beberapa riwayat lain juga yang menjelaskan tentang asbabun nuzul permulaan surat Al-Anfal ini. Kemudian tafsir global di dalam surat Al-Anfal ini dimulai dengan atau menjelaskan tentang hukum hasil rampasan perang yang merupakan salah satu dampak peperangan, dan hukum pembagiannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian itu dijelaskan secara rinci pada ayat 41. Iwan fillah rahimakumullah, mungkin secara umum isi kandungan dari surat Al-Anfal adalah tentang perang yang meliputi hukum pembagian harta rampasan hingga strategi perang. Selain dari itu juga, surat Al-Anfal mengisahkan tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kuasanya. Demikian paparan singkat tentang atau dari bahasan profil surat Al-Anfal. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan jika masih ada kurang dari penjelasan yang saya sampaikan. Sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.